Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran IPS kelas 9. Gimana kabarnya siswa-siswa kelas 9? Semoga kalian selalu diberkahi kesehatan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Tujuan pembelajaran yang kali ini, siswa dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang berikutnya, siswa dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Berikutnya adalah siswa dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru, dan siswa dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Anak-anakku siswa kelas 9, amatilah gambar berikut, kemudian diskusikanlah dampak dari kemerdekaan Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan bahwa India Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. A. Masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Janji Perdana Menteri Koiso kemudian diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Junbi Chosakai yang disingkat dengan nama BPUPKI. Pada tanggal 1 April 1945, pengangkatan para anggota BPUPKI itu diumumkan. Masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Selanjutnya, dalam sidang kedua BPUPKI yang terjadi tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau disebut nama lainnya adalah Dokoritsu Junbi Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu PPKI diresmikan di Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945. Perhatikan gambar yang ada di layar. Pemboman yang terjadi pada kota Hiroshima terjadi tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki terjadi tanggal 9 Agustus 1945. Dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perhatikan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ada di layar. Dengan proklamasi, suatu bangsa menunjukkan hakikat dirinya sebagai bangsa yang memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa harus diatur oleh bangsa lain. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dilaksanakan, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dengan golongan muda. Sekelompok pemuda membawa Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang.
Berdasarkan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Yusuf Kunto, Ahmad Subarjo, dan Sudiro segera menjemput Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat di Rengas Dengklok. Di rumah Laksamana Maida, mereka mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Hal ini karena rumah itu dianggap tempat yang aman dari tindakan pemerintahan militer Angkatan Darat. Naskah yang diketik oleh Sayuti Melik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Di kemudian hari, naskah ini dikenal sebagai teks proklamasi yang autentik. Berita tentang akan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi segera tersebar ke seluruh pelosok wilayah Indonesia secara lisan, sehingga sejumlah tokoh bersiap-siap ingin datang. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pembacaan dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi, Jakarta. Sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja untuk pers agar memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh pelosok wilayah dunia. Beberapa upaya penyebaran luasan berita proklamasi yaitu melalui radio, poster, selebaran, spanduk, surat kabar, dan pengiriman delegasi. Beberapa upaya penyebarluasan berita proklamasi yaitu melalui radio, poster, selebaran, spanduk, surat kabar, serta pengiriman delegasi. Di Bandung, rakyat menyambut proklamasi dengan diwarnai usaha para pemuda yang mengambil alih pangkalan udara dan pabrik senjata yang dikuasai oleh Jepang. Hasil sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945, A. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga adalah membentuk KNI atau Komite Nasional Indonesia. Dalam sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dihasilkan dua keputusan penting, yaitu pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara, serta pembagian Indonesia dalam 8 provinsi. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Nasional, yaitu disebut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan Urip Somoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR. Tanggal 3 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima TNI dan dilantik pada tanggal 28 Juni 1947 di Yogyakarta. Tentara Indonesia saat itu berdiri atas bekas anggota KNIL, PETA, dan Laskar-Laskar Perjuangan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi peperangan. Untuk itu terjadilah perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan RI di berbagai wilayah Indonesia, seperti peperangan di Bandung atau Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya, serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, pertempuran di Sumatera, perjuangan bersenjata di Bali, perjuangan bersenjata di Kalimantan, serta perjuangan bersenjata di Sulawesi.
Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui perjuangan diplomasi seperti Perundingan Hooge-Valluwe, Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar, terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri atas 16 negara bagian dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Kemudian Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai gangguan keamanan pada awal kemerdekaan seperti pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITI di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Asis di Makassar, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada awal kemerdekaan, keadaan perekonomian negara sangat kacau. Di Indonesia terjadi inflasi tinggi, hiperinflasi, karena adanya peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. Selain secara politis dan militer, Belanda juga mengepung Republik Indonesia secara ekonomis dengan menutup pintu keluar dan masuk perdagangan RI. Selanjutnya, untuk mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah RI melakukan salah satu tindakan, yaitu menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan dari Badan Pekerja KNIP, dan pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru. Kemerdekaan Indonesia membawa pengaruh besar pada kehidupan sosial penduduk Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi ras dihapuskan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebelum kemerdekaan, peluang anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan tidak besar, namun pada awal kemerdekaan terdapat sekolah-sekolah rendah, menengah, dan pendidikan tinggi. Pada masa awal kemerdekaan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus digalakan, dan dalam bidang seni musik, lahir lagu-lagu bertemakan nasionalisme, karya para komponis Indonesia.